Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pemimpin seminar, yang terhormat dosen pembimbing, dan yang terhormat dosen penelaah yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah usulan penelitian ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Ananda Saputri dengan NIM 511118109. Di sini saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap financial distress dengan menggunakan metode Zetsky studi pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Adapun beberapa agenda yang akan dipaparkan pada usulan penelitian ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka penelitian, yang keenam metodologi penelitian, dan yang ketujuh lokasi dan waktu penelitian. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang, diawali dengan persaingan bisnis, di mana pada era pasar bebas ini persaingan semakin ketat, yang menuntut perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi supaya dapat mempertahankan eksistensinya. Bidang teknologi informasi dan telekomunikasi mengalami kemajuan yang menyebabkan tidak sedikit dari perusahaan kecil dan menengah yang mengalami kebangkrutan. Hal ini memotivasi perusahaan untuk membuat cara baru dan melakukan perubahan supaya bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Suatu perusahaan dibangun memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang kelak digunakan untuk keberlangsungan hidup perusahaan tersebut dalam mengembangkan usahanya. Kondisi suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya, baik kondisi pada saat ini atau sebagai prediksi untuk di masa yang akan mendatang. Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengevaluasi perusahaan secara efisien dan efektif dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dalam menganalisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa teknik, salah satunya yaitu dengan analisis rasio keuangan, di mana pada usulan penelitian ini rasio keuangan yang digunakan adalah current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset. Nah, analisis rasio keuangan ini digunakan oleh perusahaan sebagai peringatan awal jika terjadi kemunduran kondisi keuangan, agar perusahaan cepat menanggulanginya sehingga tidak terjadi kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Financial distress merupakan kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan akibat perusahaan tidak dapat mengendalikan manajemennya dengan baik dan tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian pada usulan penelitian ini, objek yang dipilih adalah perusahaan sektor pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Di mana perusahaan batubara ini cukup menjadi sorotan bisnis dunia dikarenakan kondisi perusahaan batubara mengalami penurunan sehingga rentan mengalami financial distress. Nah, perekonomian global yang lesu menjadi penyebab minusnya kinerja pertambangan, terutama perekonomian Cina, karena Cina selama ini sebagai pembeli terbesar batubara Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pasar dan harga batubara tertekan. Produksi batubara anjlok 11% pada periode 11 awal bulan. Analisis kebijakan Madya Ditjen Mineral dan Batubara atau Minerba, Kementerian ESDM, Dodik Arianto mengatakan bahwa produksi batubara nasional hingga November 2020 mencapai 510 juta ton. Sebenarnya sudah mencapai 93% atau mendekati target produksi batubara nasional 2020 yaitu sebesar 550 juta ton. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, saat itu mencapai 570 juta ton. Baik, selanjutnya yaitu rata-rata financial distress pada perusahaan batubara dengan menggunakan metode Zetsky, di mana grafik ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan nilai kemungkinan terjadinya financial distress. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan nilai kemungkinan terjadinya financial distress, dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan kemungkinan terjadinya financial distress. Penelitian ini menggunakan metode Zetsky karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, model Zetsky ini merupakan model prediksi yang bisa diterapkan pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena model ini memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi dibandingkan dengan model lainnya, yaitu sebesar 78,95% menurut Salim tahun 2016. Adapun penelitian sebelumnya yang lain, yaitu dengan metode yang sama atau Zetsky ini, menyebutkan bahwa model
Z-Mijewski ini merupakan model dengan tingkat akurasi tertinggi, yaitu sebesar 100% menurut Kairon-Hisa tahun 2017. Kemudian yang selanjutnya yaitu gap teoritis. Yang pertama pada current ratio, di mana pada grafik menunjukkan bahwa current ratio dan financial distress memiliki hubungan negatif. Sedangkan teori mengatakan sebaliknya, yaitu current ratio dan financial distress memiliki hubungan positif. Karena apabila perusahaan memiliki nilai current ratio yang tinggi, dianggap tidak baik karena dianggap tidak memberdayagunakan aktiva lancar dengan baik. Walaupun current ratio yang rendah dianggap lebih riskan karena khawatir perusahaan tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya, tetapi menggambarkan perusahaan telah memberdayakan aktiva lancar dengan efektif. Menurut Fahmi tahun 2020 halaman 128. Kemudian selanjutnya yaitu total asset turnover, di mana pada grafik menunjukkan bahwa total asset turnover dan financial distress memiliki hubungan positif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang menunjukkan bahwa total asset turnover dan financial distress memiliki hubungan negatif, karena nilai rasio total asset turnover yang rendah mengindikasi perusahaan kurang efisien menggunakan aktivitasnya. Begitu juga sebaliknya, nilai total asset turnover yang tinggi mengindikasi perusahaan mampu menggunakan aktivitasnya dengan efisien menurut Kasmir tahun 2019 halaman 190. Kemudian selanjutnya yaitu debt to equity ratio, di mana pada grafik menunjukkan bahwa debt to equity ratio dan financial distress memiliki hubungan negatif. Namun menurut teori, debt to equity ratio dan financial distress memiliki hubungan positif. Karena semakin tinggi debt to equity ratio berarti hutang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. Menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 208. Kemudian selanjutnya yaitu return on asset, di mana pada grafik menunjukkan bahwa return on asset dan financial distress memiliki hubungan positif. Hal tersebut juga berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa return on asset dan financial distress memiliki hubungan negatif. Karena semakin tinggi nilai dari return on asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan, maka kemungkinan terjadinya financial distress semakin rendah menurut Harry tahun 2019 halaman 193. Baik, selanjutnya yaitu gap empiris. Yang pertama yaitu menurut Ginting tahun 2017, current ratio berpengaruh positif terhadap financial distress. Kemudian yang kedua yaitu menurut Yudiawati dan Indriani tahun 2016, total asset turnover berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Miranti et al. Tahun 2019, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap financial distress. Kemudian yang keempat yaitu menurut Ayu et al. Tahun 2017, return on asset berpengaruh negatif terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh current ratio terhadap financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh total asset turnover terhadap financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh return on asset terhadap financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian selanjutnya yaitu maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh current ratio terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh total asset turnover terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh
return on asset terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dan yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama bagi penulis, kemudian yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi investor. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama pada grand theory. Menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 3, manajemen keuangan adalah semua aktivitas di perusahaan yang berhubungan dengan usaha perusahaan dalam mendapatkan dana dengan biaya yang murah dan usaha untuk mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Kemudian pasar modal menurut Jogianto tahun 2017 halaman 26 merupakan bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Kemudian investasi menurut Jogianto tahun 2017 halaman 5 merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Kemudian laporan keuangan menurut Kasmir tahun 2019 halaman 7 adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam waktu periode tertentu. Kemudian rasio keuangan menurut Kasmir tahun 2019 halaman 104 adalah aktivitas membandingkan semua angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Selanjutnya yaitu apply theory. Menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 206, current ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Kemudian total asset turnover menurut Kasmir tahun 2019 halaman 187 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva milik perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Kemudian menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 208, debt to equity ratio merupakan perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Kemudian return on asset menurut Heri tahun 2019 halaman 183 merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Kemudian financial distress menurut Suprayitno et al. Tahun 2019 adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Kemudian kita dapat melihat skema kerangka pemikiran sebagai berikut. Selanjutnya paradigma penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya dari paradigma penelitian kita dapat melihat hipotesis penelitiannya. H1, current ratio berpengaruh positif terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara periode 2016 sampai 2020. H2, total asset turnover berpengaruh negatif terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara periode 2016 sampai 2020. H3, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara periode 2016 sampai 2020. H4, return on asset berpengaruh negatif terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara periode 2016 sampai 2020. Dan H5, current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset berpengaruh secara simultan terhadap peluang terjadinya financial distress pada perusahaan batubara periode 2016 sampai 2020. Kemudian selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel. Kemudian dapat dilihat pada tabel berikut, di mana X1 merupakan variabel current ratio dengan indikator CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar, dengan skala ukurnya adalah rasio. Kemudian pada X2 yaitu total asset turnover dengan indikator atau sama dengan penjualan dibagi total aktiva dengan skala ukur rasio. Kemudian pada X3 yaitu debt to equity ratio dengan indikator DER sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100% dengan skala ukurnya adalah rasio. Kemudian pada X4 yaitu return on asset dengan indikator ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dengan skala ukur adalah rasio. Kemudian pada variabel Y yaitu financial distress dengan metodenya adalah Zasmijewski, di mana indikatornya adalah X-score sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X1
ditambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3 dengan skala ukur nominal. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi di sini adalah perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 sebanyak 22 perusahaan. Kemudian didapatkan sampelnya sebanyak 19 perusahaan. Untuk nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu jenis dan sumber data, di mana jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi dan sumber data yang diperoleh adalah dari annual report perusahaan yang dipublikasikan di dalam web resmi setiap perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan yang telah diaudit dan laporan laba rugi yang telah diaudit. Kemudian untuk teknik pengolahan datanya. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS versi 12. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif karena data yang digunakannya berupa angka-angka. Kemudian statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik, di mana analisis deskriptif pengujiannya dilakukan menggunakan alat bantu software IBM SPSS versi 26. Kemudian untuk analisis regresi logistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu binary logistik untuk dua kategori dan multinominal logistik untuk kategori lebih dari dua. Nah, pada penelitian ini menggunakan regresi binary logistik dengan dua kategori, yaitu non-financial distress dengan kode 0 dan financial distress dengan kode 1. Analisis model regresi logistik ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menilai model fit. Kemudian langkah regresi logistik yang selanjutnya yaitu nilai I-shadow R-square. Kemudian yang ketiga yaitu tabel klasifikasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu estimasi parameter. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu pada uji T, di mana variabel X1 yaitu current ratio H0 jika beta 1 kurang dari atau sama dengan 0, maka current ratio tidak berpengaruh terhadap peluang terjadinya financial distress. Kemudian untuk H1-nya jika beta 1 lebih dari 0, maka current ratio berpengaruh positif terhadap peluang terjadinya financial distress. Kemudian untuk variabel X2 yaitu total asset turnover, di mana H0 jika beta 2 lebih dari atau sama dengan 0, maka total asset turnover tidak berpengaruh terhadap peluang terjadinya financial distress. Kemudian untuk H1-nya, jika beta 2 kurang dari 0, maka total asset turnover berpengaruh negatif terhadap peluang terjadinya financial distress. Kemudian variabel ketiga yaitu debt to equity ratio, di mana H0 jika beta 3 kurang dari atau sama dengan 0, maka debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap peluang terjadinya financial distress. Dan H1-nya jika beta 3 lebih dari 0, maka debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap peluang terjadinya financial distress. Dan variabel yang keempat yaitu return on asset, di mana H0 jika beta 4 lebih dari atau sama dengan 0, maka return on asset tidak berpengaruh terhadap peluang terjadinya financial distress. Dan H1-nya jika beta 4 kurang dari 0, maka return on asset berpengaruh negatif terhadap peluang terjadinya financial distress. Kemudian adapun ketentuannya yaitu yang A, signifikan level SIC lebih dari 0,05 dan lebih dari 0,10, maka hipotesis ditolak. Dan yang B, signifikansi level SIC kurang dari 0,05 dan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Kemudian selanjutnya yaitu uji F. Yang A, di mana H0 jika B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan 0, maka current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset tidak berpengaruh secara simultan terhadap peluang terjadinya financial distress. Kemudian yang B, H1 jika B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan B4, tidak sama dengan 0, maka current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset berpengaruh secara simultan terhadap peluang terjadinya financial distress. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, yang dapat dilihat sebagai berikut.
Sekian pemaparan dari usulan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.